Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Muatan pelajarannya adalah IPS KD 3.4 dan IPA KD 3.3. Pembelajarannya kita hanya satu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, kalian lihat gambar dari Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah presiden pertama Indonesia dan wakil pertama Indonesia. Selain itu, mereka adalah Bapak Proklamator, yaitu Bapak Proklamasi. Nah, Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan dari teks proklamasi yang berbunyi seperti ini. Kalian bisa mengikutinya ya nak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekarang kita akan melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, dibentuknya BPUPKI atau Badan Selidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Kosakai. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintah Indonesia merdeka. Sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membicarakan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dia memberikan usulan tentang Pancasila itu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian ada lagi usul dari Profesor Dr. Supomo. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno itu juga mengusulkan yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 atau Panitia Kecil menghasilkan Piagam Jakarta yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang berisi yang pertama, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan cikal bakal dari Pancasila. Nanti yang pasal pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu pada sidang kedua. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Inkai. Dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Tanggal 12 Agustus, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan
ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Ya, itu presiden dibawa oleh para pemuda. Kemudian yang keempat adalah perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi itu sendiri dikonsepkan oleh Bapak Isnur Soekarno, ya, dan dibantu oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang kelima, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Kemudian ada susunan acaranya. Yang pertama, pembacaan proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan wali kota yang saat itu adalah Suwiryo dan Muwardi. Nah, sekarang kita membahas mata pelajaran IPA. Tumbuhan beradaptasi. Setiap tumbuhan itu pasti dapat beradaptasi. Yang pertama adalah pohon cemara. Dia beradaptasi dengan daun yang bentuknya runcing untuk mengurangi penguapan. Kemudian di situ ada gambar tumbuhan teratai. Dia beradaptasi dengan daun yang tipis dan lebar untuk memperbesar penguapan. Kemudian tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini apabila kita menyentuhnya, ya, dia akan mengatup. Kemudian di sini ada tumbuhan kaktus. Batang kaktus tebal untuk menyimpan air. Seluruh permukaan batang tertutup oleh duri yang berguna mengurangi penguapan dan pelindung diri. Kemudian ada tumbuhan kantong semar. Merupakan tanaman pemakan serangga atau disebut juga insektivora. Dia mengeluarkan bau menyengat untuk menarik serangga. Mempunyai cairan khusus untuk mencerna serangga yang terjebak. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Bisa akan memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan merupakan simbol kebebasan bagi bangsa Indonesia dari bangsa penjajah. Yang kedua, tumbuhan butuh untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Demikianlah pembelajaran kita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran kedua di Yura YouTube channel Miss Rika. Sampai jumpa.